Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM saya 41210005 dari Prodi Ekonomi Syariah. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas PKD Prodi Ekonomi Syariah tahun 2021. Langsung saja ke materi. Langsung saja materi yang pertama, yaitu tentang sejarah gerakan mahasiswa yang disampaikan oleh Kak Rizky Maulana. Beliau menjelaskan tentang periode sejarah pergerakan mahasiswa, antara lain periode yang pertama yaitu tahun 1908 sampai 1935 atau yang sering dikenal dengan Budi Utomo. Yang kedua tahun 1928. Yang ketiga tahun 1945. Yang keempat tahun 1945 sampai 1966 atau yang sering disebut dengan pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Yang kelima tahun 1966 sampai tahun 1998 atau yang dikenal dengan Orde Baru. Dan yang terakhir tahun 1998 sampai sekarang atau yang dikenal dengan masa reformasi. Organisasi mahasiswa yang berperan dalam penumpasan Orde Lama antara lain HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, dan IMM. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang Gerakan Mahasiswa Malari tahun 1966. Gerakan Malari yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka itu tidak menyelesaikan masalah, namun menambah beban negara yaitu berupa hutang. Kemudian mahasiswa melakukan dan menyusun kembali triturah yang berisi 1. Bubarkan ASPRI, 2. Turunkan harga, 3. Gayang korupsi. Kemudian gerakan reformasi tahun 1998. Gerakan ini dilatar belakangi dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar ke Indonesia dan negara Asia lainnya. Hal ini tersebut dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menggerakkan aspirasinya dan membawa pesan moral. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan mahasiswa arah sekarang. Warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau BKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Kemudian gerakan mahasiswa melemah juga disebabkan oleh yang pertama kemajuan teknologi, pragmatis, dan individualis. Materi yang kedua yaitu tentang KHMJ Ekonomi Syariah yang dipaparkan langsung oleh Kak Sohibul Mutakim selaku Ketua HMJ Ekonomi Syariah. HMJ Ekonomi Syariah atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, berdiri pada tanggal 26 April 2006. Dalam miniatur negara, HMJ biasa diartikan sebagai bupati kota. Adapun visi dari HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri adalah terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Kemudian ada misi dari HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. 2. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. 5. Membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. 6. Memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. 7. Membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, fungsi dari HMJ Ekonomi Syariah itu sendiri yaitu sebagai media informasi dan komunikasi, sarana silaturahmi antara mahasiswa ekonomi syariah. 3. Wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah.
4. Berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Struktur-struktur organisasi dalam HMC Ekonomi Syariah meliputi yang pertama yaitu pembina, 2 ketua, 3 wakil ketua, 4 sekretaris, 5 bendahara, 6 departemen. Departemen terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Departemen SDI, Sumber Daya Insani. Yang kedua yaitu Departemen Infokom. Yang ketiga yaitu Departemen Biswira di bidang kewirausahaan. Dan selanjutnya Departemen KPI memuat materi di bidang penelitian atau karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu Departemen Eksternal, melakukan kerjasama di luar kampus. Kemudian koneksi organisasi HMC Ekonomi Syariah itu sendiri antara lain yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, 2 Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, 3 Bank Indonesia, 4 Kospin Jasa, dan yang terakhir adalah Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah atau Fornasmesia. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Kak Jaka Priyatna. Pemerintahan mahasiswa atau student government diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Dengan kata lain, student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Kemudian ada prinsip-prinsip dari student government itu sendiri. Yang pertama yaitu student government berpatrol pada gerakan moral. Yang kedua, student government berpatrol pada gerakan intelektual. Yang ketiga, student government merupakan gerakan politik. Yang keempat, student government bersifat independen. Dan yang terakhir, student government sejajar dengan pihak manapun. Kemudian beliau menjelaskan tupoksi Ormawa FEBI, yaitu yang pertama, tertuang dalam Permasema, 2 tertuang dalam AD atau ART, dan yang ketiga, tertuang dalam peraturan lain tentang Ormawa. Mekanisme hubungan PM-FEBI, yang pertama yaitu menaati aturan yang sudah ada, 2 menjalin komunikasi yang baik, 3 memahami tupoksi di bidang masing-masing, 4 memahami garis-garis dalam organisasi, 5 menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Materi yang terakhir yaitu materi keempat yang disampaikan oleh Kak Muhammad Ari Siswanto tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Sebelumnya, organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa yang sama, seperti hobi, ideologi yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis organisasi antara lain organisasi profit, organisasi non-profit, dan yang terakhir organisasi politik. Kemudian komponen-komponen dalam organisasi meliputi anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, dan sarana prasarana. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang fungsi manajemen organisasi. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing yaitu pengaturan. Terdiri dari struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, dan administrasi organisasi. Kemudian yang ketiga ada actuating, menggerakkan, seperti membuat grand design. Dan yang terakhir adalah controlling, yaitu pengawasan. Selanjutnya ada langkah-langkah perorganisasian. Yang pertama yaitu merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. 3. Pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. 4. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Yang terakhir, mengevaluasi kinerja organisasi yang dalam hal ini meliputi semua yang ada di dalam organisasi.
Dalam organisasi pasti akan terjadi konflik organizing. Konflik ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak pengaruh positif maupun negatif. Jenis-jenis konflik itu sendiri yaitu yang pertama, konflik dalam diri individual, 2. Individu dan organisasi yang sama, 3. Konflik antara individu dan kelompok, 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, 5. Konflik antar organisasi atau saingan. Kemudian penanganan konflik itu sendiri yaitu yang pertama introspeksi, 2. Mengevaluasi pihak-pihak tertentu, dan yang terakhir mengidentifikasi sumber konflik. Manfaat mengikuti organisasi antara lain melatih tanggung jawab, 2. Belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun besar, 3. Memperbanyak relasi atau jaringan, 4. Melatih public speaking, 5. Membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.